Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya di sini Rian Adi Saputra, NIM belakang 91 dari Tadris IPA semester 6. Di sini perkenankan kepada yang terhormat tanpa mengurangi rasa hormat kami, Ibu Isna Nur Afif Aini, untuk mohon izin memaparkan materi berkaitan dengan materi yang Ibu berikan, yaitu mengenai metabolisme mikroba oleh Wayan Subreta. Nah, sebelum kita menginjak ke materi, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih yang dimaksud dengan metabolisme. Metabolisme merupakan serentetan reaksi kimia yang terjadi dalam sel hidup. Dalam metabolisme ada dua fase, yaitu katabolisme dan anabolisme. Secara menyeluruh, sebagian besar katabolisme adalah respirasi seluler, di mana glukosa dan bahan bakar organik yang lain dipecah menjadi karbon dan ankarbon dengan membebaskan energi. Nah, disinilah energi yang diperoleh disimpan dalam molekul-molekul organik dan digunakan untuk melakukan kerja dari sel. Kebalikan dari katabolisme yaitu anabolisme, yang merupakan serangkaian reaksi kimia yang membutuhkan energi untuk membentuk molekul-molekul besar dari molekul yang lebih kecil, yaitu misalnya pembentukan protein dan asam amino. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang berikutnya kita akan membahas mengenai anabolisme dan katabolisme. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan nanti akan saya paparkan contoh dari mind mapping berkaitan dengan anabolisme dan katabolisme. Nah, pengertian dimulai dari pengertian. Metabolisme merupakan seluruh peristiwa reaksi kimia yang berlangsung dalam sel makhluk hidup. Metabolisme ini terdiri atas dua proses, yaitu anabolisme dan katabolisme. Nah, selain katabolisme ada lawannya, yaitu anabolisme. Kebalikannya ya, jadi kebalikan dari metabolisme adalah anabolisme, yaitu penyusunan senyawa kimia sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Pada peristiwa ini diperlukan energi dari luar. Energi yang digunakan dalam reaksi ini dapat berupa energi cahaya ataupun energi kimia. Energi tersebut selanjutnya digunakan untuk mengikat senyawa sederhana tersebut menjadi senyawa yang lebih kompleks. Jadi, dalam proses ini yang diperlukan tersebut tidak hilang, tetapi tersimpan dalam bentuk ikatan kimia pada senyawa kompleks yang terbentuk. Energi yang digunakan dalam anabolisme dapat berupa energi cahaya atau energi kimia. Nah, ini adalah contoh dari perbedaan antara anabolisme dan katabolisme. Sebelah kiri ini adalah anabolisme, sedangkan sebelah kanan ini adalah katabolisme. Dapat kita amati bersama-sama ya. Jadi katabolisme itu merupakan reaksi perpecahan atau pembongkaran senyawa kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan menghasilkan energi yang dapat digunakan organisme untuk melakukan aktivitasnya. Nah, fungsi dari reaksi katabolisme itu adalah untuk menyediakan energi dan komponen yang dibutuhkan oleh reaksi anabolisme. Nah, dapat kita amati teman-teman, ini adalah perbedaan mengenai anabolisme dan katabolisme. Seperti yang kita lihat, anabolisme memiliki molekul yang lebih kecil daripada katabolisme, sedangkan menghasilkan molekul yang lebih besar, yaitu anabolisme lebih besar daripada molekul yang dihasilkan oleh katabolisme. Nah, kemudian ini saya akan
Di sini ada peta konsep mengenai metabolisme yang dapat kita pahami bersama, yaitu katabolisme itu untuk memperoleh energi tujuannya, sedangkan anabolisme itu eh, contoh anabolisme di situ ada kemosintesis dan fotosintesis terjadi. Fotosintesis terjadi ada dua tahapan, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap, dan yang terbentuk atau tujuannya adalah membentuk karbohidrat. Sedangkan katabolisme terjadi pada karbohidrat, protein, dan lemak. Karbohidrat sendiri itu respirasinya dibagi menjadi dua, yaitu aerob dan anaerob. Nah, berkaitan dengan katabolisme terjadi pada protein dan lemak, yaitu masuk ke siklus Krebs. Kita akan berikutnya, yaitu produksi energi oleh mikroba, yaitu respirasi, fermentasi, dan fotosintesis. Nah, pada produksi energi oleh mikroba ini, sel bakteri seperti semua organisme hidup umumnya melakukan aktivitas kehidupan untuk keberlangsungan hidupnya. Semua sel membutuhkan suatu sumber energi, itu pastinya. Walaupun sangat beraneka ragam, jenis substansi yang berperan sebagai sumber energi bagi mikroorganisme. Namun terdapat pola dasar metabolisme yang sangat sederhana, yaitu terjadi perubahan dari satu bentuk energi yang kompleks menjadi bentuk energi yang lebih sederhana sehingga dapat ke dalam rangkaian metabolik. Nah, di sini tertera sebuah mapping ya. Di judulnya adalah mengapa mikroba memerlukan energi. Nah, di sini dijelaskan mengenai sampel dari jenis mikroba di sini, motilitas pergerakan dari motilitas dari pertumbuhan dan perbanyakan serta penyerapan hara dan ekskresi senyawa yang tidak diperlukan atau waste product. Di sini ada ATP dan di sini saling berhubungan. Nah, bakteri dapat mengubah zat kimia dan energi radiasi ke bentuk yang berguna untuk kehidupannya melalui proses respirasi, fermentasi, dan fotosintesis. Dalam respirasi, sementara dalam fermentasi, molekul bahan makanan biasanya pecah menjadi dua bagian, di mana yang satu kemudian dioksidasi oleh yang lainnya. Dalam fotosintesis, energi cahaya diubah menjadi energi kimia. Nah, dalam proses fotosintesis ini biasanya energi cahaya itu diserap oleh yang namanya stomata pada daun atau daun pada tumbuhan. Bagaimanapun dalam semua jenis sel dan tanpa menghiraukan mekanisme yang digunakan untuk mengekstrak energi. Reaksi tersebut diiringi oleh pembentukan adenosine trifosfat atau disingkat dengan ATP, yaitu perantara yang umumnya reaktan baik dalam reaksi yang menghasilkan energi maupun reaksi yang membutuhkan energi. Dan pembentukannya memerlukan mekanisme di mana energi yang tersedia dapat disalurkan ke dalam reaksi biosintesis dari sel yang memerlukan energi. Seperti itu. Nah, di sini ada respirasi, ada fotosintesis. Yang kita bahas pertama yaitu respirasi, merupakan proses disimilasi, yaitu apa sih? Proses pengurangan zat yang membebaskan energi kimia yang tersimpan dalam suatu senyawa organik. Dalam proses ini terjadi pembongkaran suatu zat makanan sehingga menghasilkan energi yang diperlukan oleh organisme tersebut. Nah, ini adalah contoh dari gambaran mengenai respirasi ya. Jadi respirasi di mana di sini oksigen masuk, kemudian dia yang dikeluarkan oleh daun adalah karbon dioksida.
Nah, di sini dapat kita amati dari gambaran proses respirasi ya teman-teman. Respirasi dibagi menjadi dua, yaitu respirasi aerob dan respirasi anaerob. Yang pertama yaitu respirasi aerob yang membutuhkan oksigen bebas, ya, seperti yang dapat kita amati gambar yang sudah saya terterakan atau sudah saya paparkan mengenai respirasi aerob, yaitu yang atas ya teman-teman. Kemudian dia membutuhkan oksigen bebas. Pada proses ini oksigen merupakan senyawa penerima. Nah, bedanya dari anaerob yaitu oksigen di sini yaitu sebagai penerima, merupakan senyawa penerima hidrogen akut. Hidrogen akhir. Kemudian ada respirasi anaerob, yaitu respirasi di mana dia membutuhkan oksigen bebas juga, tapi dia tidak membutuhkan oksigen bebas. Pada proses ini senyawa seperti asam piruvat dan asetaldehid berfungsi sebagai penerima hidrogen terakhir. Nah, kemudian eh di respirasi aerob itu sendiri, respirasi secara aerob terjadi di dalam sitoplasma dan berlangsung melalui 4 tahap. Nah, saya akan paparkan mengenai siklus dari respirasi aerob dan bawahnya adalah anaerob. Nah, dimulai dari respirasi aerob akan saya jelaskan ya mengenai paparan ini. Jadi respirasi aerob ini terjadi melalui 4 tahap. Yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis sendiri eh, dia proses glikolisis terdiri dari 10 tahapan, yaitu ada tahap pertama, tahap kedua, eh, sampai 10 tahapan. Nah, bedanya apa sih, teman-teman? Tahapan yang pertama, glukosa termasuk ke dalam sel mengalami eh, fosforilasi dengan bantuan enzim heksokinase dan menghasilkan glukosa 6-fosfat. Untuk keperluan IM ATP diubah menjadi ADP agar diperoleh energi. Nah, seperti yang tertera pada gambar tersebut, ya sudah ada tulisan mengenai ATP. Di situ ATP diubah menjadi ADP. Nah, kemudian ada tahapan kedua hingga tahapan 10. Nah, yang kedua yaitu dekarboksilasi oksidatif asam pirufat. Ya, kemudian ada yang namanya siklus Krebs atau yang kita bisa pahami yaitu daur asam sitrat. Kemudian ada eh, yang namanya transfer elektron ya, transfer elektron ya. Di sini ada contoh transfer elektron teman-teman, yaitu mengenai transfer elektron merupakan peristiwa pemindahan elektron, yaitu dari elektron tersebut berasal dari NADH, yaitu NADH, kemudian NADH tersebut dan FADH ya dari suatu substrat ke substrat lain secara berantai. Nah, yang kedua yaitu ada respirasi anaerob. Respirasi anaerob yaitu fermentasi atau kita biasa menyebutnya dengan istilah fermentasi ya. Yaitu apa sih? Yaitu proses di mana pembebasan energi tanpa oksigen. Nah, fermentasi itu sendiri itu memiliki ciri-ciri terjadi pada organisme yang tidak membutuhkan oksigen bebas. Kemudian tidak terjadi penyaluran elektron ke siklus Krebs dan transport elektron. Kemudian dapat kita amati secara bersama-sama yang kedua ya, teman-teman. Yaitu mengenai ATP. Energi ATP yang terbentuk lebih sedikit jika dibandingkan dengan ATP ini terbentuk lebih sedikit jika dibandingkan dengan respirasi aerob, yaitu 2 molekul ATP, yaitu setiap mol glukosa. Kemudian
Jalur yang ditempuh ialah glikolisis dan pembentukan alkohol, yaitu fermentasi alkohol dan pembentukan asam laktat. Kemudian, respirasi anaerob ini menghasilkan produk berupa asam-asam organik, alkohol, serta gas. Kemudian organisme anaerob ini juga menghasilkan energi, di mana energi tersebut yaitu melalui reaksi yang disebut dengan fermentasi yang menggunakan bahan organik sebagai donor dan akseptor. Nah, kemudian organisasi dan produk fermentasinya itu sebagaimana ditunjukkan dalam skemanya selalu menghasilkan asam pirufat sebagai produk akhir, juga dihasilkan dua molekul NADH. Kemudian kita ke selanjutnya yaitu enzim. Enzim sendiri memiliki sifat. Dan sifat enzim itu apa sih? Yang pertama, enzim adalah suatu protein. Nah, enzim adalah suatu protein. Enzim adalah suatu protein ini terbukti karena enzim di dalam taurutan membentuk suatu koloid. Keadaan ini akan memungkinkan luasnya permukaan enzim sehingga bidang aktivitasnya juga besar. Kemudian ada yang bekerja secara khusus atau spesifik. Ada enzim sebagai katalisator dapat digunakan berulang kali. Kemudian sifat enzim berikut yang terakhir adalah rusak oleh panas. Nah, enzim suatu protein dapat rusak oleh panas disebut dengan denaturasi. Terus kemudian ada dapat bekerja bolak-balik. Terus, nah sekarang kita ke mekanisme enzim, faktor yang mempengaruhi kerja enzim dan pengendalian enzim. Mekanismenya seperti apa? Reaksi seperti berlangsung apabila substansi tersedia di dan bagian sisi aktif enzim dalam keadaan kosong. Nah, kemudian ada faktor-faktornya. Nah, enzim dapat bekerja dengan beberapa cara, menurunkan energi aktivasi, terus menurunkan energi, terus menyediakan lintasan reaksi kimia. Nah, kemudian mekanisme kerja enzim, yaitu hipotesis gembok dan anak kunci dan hipotesis kecocokan yang terinduksi. Nah, sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf atas kurangnya penguasaan materi yang saya paparkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.